Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari channel YouTube Hikmah Sikareba kembali menjumpai para pemirsa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025. Kami berada di di Moncong Sipolong, Jogja Pisoloro, Kabupaten Goa. Moncong Sipolong. Tempat ini tempat perkemahan dan ternyata tempat ini sangat estetik, sangat indah untuk kita jadikan tempat untuk bercamping. Pada kesempatan ini kami berkumpul di tempat ini selain untuk membangun relasi dengan Tuhan, membangun relasi dengan manusia, juga membangun relasi dengan alam. Ya, misalnya hablum minallah, hablum minan nas lah. Oh, cocok lalu tuh. Nah, ya kate Hablum minal lingkungan. ya teh sirempung kante dan tujuannya apa itu saat ini Hikmah melalui pengurus yayasan ada niat sucinya. Ya ini ingin membangun masjid, ya karena orang Hikmah itu sangat gemar dengan kegiatan-kegiatan di masjid. Nah, ada peneliti bilang kalau mau cari orang hikmah cari di masjid. Oh, susi beja. Ya. Pasti Denny pengurusnya. Wah. Pasti Denny pengurusnya. Insya Allah. Orang hikmah dia pengurus. Itu suka sirempun-rempun. Muina matemo sirempun to. Umpamanya si rempun. Bunani sirempun coloan. Oh, ya maksud kareba. Nah, ya mau telai kareba. Ya mau juga serempul artinya berkumpul. Iya, ya mau telai kareba. Ya. Jadi Hikmah berkumpul di Moncong Loe, ada juga berkumpul di Moncong Sipolong. Ya. Dan hari ini kita akan diskusi tentang pembangunan Masjid Hikmah. Perlu disen bahwa warga Hikmah itu memiliki beberapa masjid. Ya. Tapi yang bisa menjawab itu adalah pengurus yayasan. Kebetulan ada semua di sini. Kebetulan yayasan itu Lona. Indah berlaku jilo-jolo teh. Kebetulan hadir ketua, alhamdulillah kita bersyukur. Ada ketua DPW Hikmah Sulawesi Selatan sekaligus Dewan Pembina Yayasan Akhirat, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ansar Mangopo. Assalamualaikum. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikut ada Ketua DPD Hikmah Kota Makassar yang juga sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Akhirat Hikmah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan di tengah-tengah kita juga ini Panglima Camping, sekaligus juga sebagai Sekretaris Pembangunan Masjid atau Masjid? Masigi. Oh, masih Sekretaris Panitia Pembangunan Masjid. Hikmah 3. Selalu mereka ya? Alumi. Oke. Insyaallah. Dan yang ada di belakang ini tolok nangasan mo teh. Oh, tolok nangasan teh. Pasukan berani mati takut lapar. Dan kan kita kenalkan juga yang bicara ini adalah Dewan Pengawas Yayasan Akhirat. Ya. Jadi ada salah-salah sebagai panitia. Iya dikutanai. Moncong mikirnya. Jangan tangan ini. Sekretaris Umum DPW. Sekretaris Umum DPW Hikmah Sulawesi Selatan. Saya pernah saya sampaikan Pak Nurdin berapa ubi kita cabut, saya awasi juga itu. Iya, di bawah pengawasan semua itu. Pengawas. Iya. Pirami Pak Nurdin. Pokoknya kalau banyak. Ada hitung. Baik. Tamil-tama mo to date tungan nate. Ya. Tapi aja yayasan kan di bawah naungannya Dewan Pembina. Kan gitu. Hikmah awalnya kumpul-kumpul untuk pengadaan tanah pekuburan di Moncong Loe. Nah, untuk itu tentu DPW Hikmah juga punya bagian terpenting di dalam pembangunan pengembangan Yayasan Akhirat. Kebetulan Ketua DPW hadir, maka mungkin pertama saya ingin menyapa beliau untuk satu pertanyaan yang sederhana. Bagaimana niatnya DPW itu, Pak, sehingga kita aktif di sana untuk
mau mengembangkan yayasan akhirat khususnya pemakaman. Mungkin ada pesan-pesan pengurus DPW sebelumnya atau ketua DPW sebelumnya. Betul. Silahkan, Ki. Terima kasih. Assalamualaikum Ki Jalo, Dek. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kira patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya kebaikan kepada kita. Salah satunya adalah kita berkumpul di sini. Ya. Salah satu program DPW khususnya Hikmah Sulawesi Selatan, kalau saya bilang Sulawesi Selatan berarti seluruh kabupaten kota, Iya. termasuk kecamatan. Jadi kita ini merangkul semua itu mulai kecamatan sampai kabupaten kota. Adalah bagaimana melakukan pengelolaan ya lahan, khususnya lahan kuburan yang ada di Monconglai Kabupaten Maros yang telah diwariskan oleh senior-senior kita. Iya. Ya, banyak sekali di atas. Iya. Ada kalimat atau kata dari mantan ketua Hikmah Pak Nurdin Agung, Pak. Nurdin Saleh Nurdin Agung Saleh Nurdin kepada saya langsung. Kebetulan waktu itu saya menjenguk beliau di rumah sakit. Oh ya. Dia sudah tahu, saya datang bilang, bagus itu Ansar, kalau kau urus itu kuburan di sana. Berarti berarti amanah memang amanah. itu. Iya, Kau urus itu untuk kepentingan orang banyak. iya. Bagus itu, terima kasih. Karena dia merasa selama ini belum terlalu diperhatikan. Ya. Alhamdulillah, karena dukungan kita semua, mulai dari kecamatan, kabupaten, kota, maka kita bisa lihat sekarang nanti akan dilaporkan oleh ketua yayasan akhirat. Nah, oleh karena itu kita konsen DPW Hikmah untuk membuat salah satu program kegiatan kita masuk dalam program kegiatan kita bagaimana melakukan aktivitas yang ada di lokasi itu. Nah, sekarang sudah berapa tahun kita sudah mulai mengatur, kemudian lebih yang terkini lagi adalah rencana kita untuk membuat masjid. Masigi. Ya, Masigi. Yaitu Masigi Hikmah pakai H ya. Pakai H. Pakai H Hikmah 3. Talu. Yang pertama Jo Jalan Gunung Nona. Gunung Nona. Ya, itu kedua Joy Abu Bakar Lambogo. Bakar Loboga. Insya Allah yang ketiga ini nanti akan kita nikmati seluruh warga, ya bukan cuma Masyarakat Bulu, tapi seluruh warga yang ada sekitar situ bisa memanfaatkan itu. Berarti masjid itu bukan hanya untuk warga Hikmah, Pak? Bukan, seluruh masyarakat, siapapun itu. Yang ada di sekitar situ, Pak? Biar dari tempat lain bisa. Baik, Masya Allah. Ya. Apa, Pi? Itu. Ya, Mas Jolo. Ya niatnya itu aja. Kalau ya niat susi Iya. susi ya. Itu amanah dari mantan ketua. Iya. Ketua Hikmah Pak Saleh Nurdin. itu Sulsel ya waktu Sulsel, itu. Sulsel. Ya. Dan Itu kalau kepada tidak saya. salah beliau yang memang Pengadaannya. pengadaan lahan Salah satu. tersebut ya. Salah Betul. satu. Salah Kalau, satu. ya, kalau saya boleh Salah satu. bercerita Iya, sedikit. ya, silakan Pak Jas. Pada saat itu, kebetulan saya waktu itu masuk sebagai panitia pengadaan itu. Ada nama saya di SK pada saat itu. Waktu itu masih Malotongona Pito Kumis, Pak. Oh, Iya. Malolek begitu. masih di dunia hitam. Masih berada di dunia hitam. Sekarang sudah meninggalkan dunia hitam. Sekitar tahun 90-an awal, pada saat itu Pak Bas Pandi almarhum Ya. itu jalan-jalan, karena beliau suka jalan-jalan, masuklah sekitar situ, ketemu warga, menemukan lokasi itu, dan beliau kemudian menyampaikan ke Ketua Hikmah pada saat itu, Bapak Nurdin Agung. Nah, singkat kata, disepakatilah lokasi itu menjadi lokasi pekuburan, taman pemakaman Hikmah. Lebih bagus mungkin kita menyebut taman pemakaman Hikmah. Yang ikut pekuburan mah Anu le, serem gajah, serem Pak. gaya. Ya, jadi Oke. seperti itu Oke, itu sejarah singkatnya. singkatnya. Pak, terima kasih Pak Ketua sudah menyampaikan niat tulus dari para sesepuh. Selanjutnya Ibu pengurus yayasan. Kira-kira matu-matu pamamnya jo pekuburan itu sejak den pengurus. Mamula mereka ditata-tata atau mamula mereka semakin budak atau mentama. Ya, silakan.
Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tadi pokadang tiangasan solata, Iya. jomai kampung, jomai kota, jomai luar negeri yang asana. Iya. Kuma kita te demo perkuburan na hikmah. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa hikmah itu adalah pakai H di belakang. Iya, iya. Di pekuburan hikmah. Perkuburan hikmah. Apa itu habu? Hijrah. Oh, hijrah. Hijrah. Tentangnya Kampung hajar. lagi kampung teh ceritanya. Oh, Ya, jadi dari kita hijrah kampung ke sini. Kie. Baik. Ya, jadi penguburan hikmah itu memang sudah lama ada, itu terbentuk karena adanya senior-senior tokoh hikmah kita dulu. Iya. Ada beberapa yang memang sudah terregistrasi bahwa di yayasan ini, kami dari pengurus yayasan menindaklanjuti arahan daripada senior-senior. Kemudian pekuburan di Moncong Loy ini, Tapi sekarang ini saat ini semuanya kurang lebih 240 pekuburan. 240 warga hikmah. Ya, Masya Allah. Kemudian yang Totoro Mojo. Totoro Mojo. Iya, iya. Kemudian yang paling perlu kita sepakati dan ketahui bersama bahwa pekuburan hikmah ini memang khusus untuk keluarga besar hikmah. Oh, Eda Waring Toleko. Eda Waring Toleko. Indona may sanga Ya, po Ya, Matumbe mau definisi na to da Jo, matumbe Ya, mau definisi na joto di hikmah. sanga itu hikmah. Ya. Muane naraka, baine naraka to hikmah, apalagi hasilnya itu te dua-dua nau, Iya, ada iya, anak iya. kana ya, misalnya joto hikmah. Iya. Hikmah ngasam jo. Singasan Jo. Yara ke sampun nari sang lalanta dan nari sang hikmah jo sang diperjelas sudah, diperjelas Iya. sudah apa Jo? Ya. Bisa warga hikmah. Ya, 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 ya. Kemudian tentang penguburan di sana, insya Allah kami dari pengurus yayasan sudah membuat dan terbentuklah suatu kesepakatan bahwa bentuk daripada pekuburan ini adalah ada yang seperti ini sekarang di pekuburan. Ya. Iya, sudah ada, tetapi Ya. kalau ke depannya mungkin ada saran-saran dari kita semua seperti apa pekuburan itu, kita akan terima semua karena ini kan dari kita untuk kita. Walaupun kami ini yayasan hanya melaksanakan daripada saran-saran kita semua. Ya. Tetapi memang program kerja kita salah satunya adalah akan membuat satu masjid di pekuburan Moncong Loy sana. Kemudian Ketua Yayasan Pak Prof Rahman ada juga rencana untuk membuat suatu tahfiz di Ya, sana. ya, ya. Oh, pengembangan daripada itu. Pengembangan daripada ya, masjid, pengembangan. tapi setelah masjid mungkin ada lagi pengembangan. Ya. Tapi sementara ini Ngabal lo Jo. kalau bukan dari kita, siapa lagi? Karena ini kita harus minta dukungan dan semua partisipasi dari warga hikmah dimanapun Iya, berada. Karena kalau kita tidak berhikmah ya cocok menjan sanganin apa jamal lo aku berhikmah Riki di mana-mana berhikmah. Ya. Injom kan kami moncong si polong mari hikmah makan sang mang baju hikmah makan kami teh jadi di bawah taruh kami teh baju kio. Mudah-mudahan tidak ada Baju baru teh. baju baru baju baru. Sudah meninggal, siren punuh lebih ki. Sire puna ya moncong ya raja. Mereka na edan ay pake tata hikmah Tate lalu. hikmah lalu, tate hikmah lalu. Saya kira itu dulu sementara ya, Ya. ada nunapa nanti kita akan Manasan ala din nuna pa ya. Ya. Jadi perlu dikujelaskan ki yayasan itu ada 3 badannya. Dan di sana Dewan Pembina. Indona mo. Dewan Pembina salah satunya adalah Pak Ketua DPW. Awalnya itu almarhum Pak Ridwan Abdullah, kan gitu. Lalu kemudian ada Pak Palipada Palisuri sebagai sekretaris Dewan Pembina, terus ada Haji Saifuddin, ada Pak Ridwan Joni Silama, ada Pak Ibu Subedan di Wedding. Bapak Dr. Andes Haji Mustafa Cawidu. Namun karena almarhum Haji Ridwan Abdullah meninggal, maka ketua yayasan hari ini adalah istri beliau, Ibu Yuyun. panggilannya Ibu Yuyun. Ibu Yuyun. Padliluran. Ya, Ibu Yuyun Yuyun Padliluran. Itu Dewan Pembina. Dewan Pembina ini itulah yang mengangkat Dewan Pengawas. Indah jadi Dewan Pengawas, salah satunya saya. Ketuanya Ada kota Ketuanya Pak
Kombes Samir. Oh. Terus Samir Raiste. anggotanya adalah Pak Dr. Rahman Bando. Ada Profesor Muhlis Ruslan. Terus ada yang pemesa. Itu Yang pemesa. Hasanuddin Lawang lakona. Kamu abang. Kama abang. Dia kata pengawas susi teh kata bahaya. Untuk pengawas. Jadi Kata pengawas susi teh bahaya tahu Bahaya, makan Bang. masalah Benar, ini Bang. si pengawas Terus- pena. dan nah setelah Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dempajong Naliu. Apa mau kira-kira Jo? Ya mau Jo di sana Dewan Pengurus. Ya mau Jo ketuanya adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Rahman Jamaluddin. Sekretarisnya adalah Ibu Yusni. Oh. Nah, begitu dan beberapa pengurus yang lain. Kenapa orang bertanya, kenapa Pak Rahman jadi ketua pengurus? Kan begitu. Ya. Awalnya itu karena Pak Rahman Jamaluddin adalah ketua 2 di DPW Hikmah yang membidangi aset dan pembangunan. Itulah mengapa beliau mewakili DPW Hikmah menjadi pengurus yayasan. Prof. Rahman itu bukan ketua yayasan. Yang ketua itu adalah Ibu Yuyun Padli Lurah. Sekarang Menggantikan almarhum Pak Ya. Ridwan Abdullah. Itu. suaminya beliau ya. Ya. Jadi Dewan Pengurus ini punya kuasa di sana untuk mengurusi secara teknis pekuburan Hikmah. Salah satu tugasnya adalah mengangkat penggali kubur dan mengatur apa namanya tata letak di dalam, termasuk juga mengangkat panitia pembangunan masjid. Bukan pembina yang mengangkat ketua dan sekretaris panitia ini, bukan. Pengurus ya. Dia mengangkat Pengurus. itu adalah Dewan Pengurus. Pengurus. Itulah mengapa SK-nya Pak Jasri itu ditandatangani oleh Pak Rahman Jamaluddin dan Ibu Yusni sebagai sekretaris. Nah, Saya bertanya waktu itu kenapa tidak ada pengawas di panitia? Nah, dikasihlah saya jawaban amat tumbok ya lambene SK jo pengawas nah jauh iliu. Jadi dia melekat tugasnya Ya. pada tugas sebagai dewan pengawas yayasan. Oh, jadi terus ex officio ke bawah. Iya ke bawah Iya. gitu. Jadi dia makanya di kepanitiaan tidak ada lagi dewan pengawas. jadi kita langsung. persoalan kepanitiaan itu Oke. sudah selesai. Baik. Sekarang tugas nomornya panitia. Nah, lagi Ya. tanah kita lakukan panitia teh. Oh, Indar ke panitia aja. sekretaris nah. Oh, ada sekretaris. Iya. Iya. Sekarang kita rakutannya atau pengawas langsung kutanai. Langsung we kutan. Ya. Jadi kira-kira Wadi ngasang bertanya, Wadi ngasang kutana. Jadi matumba kira-kira jo panitia sejauh mana mi kerja-kerjanya panitia sekarang? Sebelum kita bicara kerja-kerja, assalamualaikum jalan. Emang kami kenena. Iya, mangkam ya. Alhamdulillah. Tabe di kutanai jolo indar yang provokasi lebih awal jona. Oh iya le atang tungar. Nah kan kami telah melaksanakan mereka Cocok. Ya, cocok. Jadi laku kutane jolo ketua panitia halal bihalal le. Kan di sana waktu itu kita ada kusalah ini pemula munculkan di Jawa Lambang kira sigel. Pemicu situ. Iya. Pemicunya dari sana. Cocok le di kutane jolo. Iya, kutanai. Indar kutanai. Ketua panitia. Lanjut sadeku. Ya, coba tak cerita jo. Anda tak padembangnya kok kalami susi jo. Jadi awal mula pemantik semangat warga Hikmah untuk memberikan sumbangan terhadap proses atau rencana proses pembangunan masjid Hikmah 3 di Monconglo itu kan pada saat itu bermula di kegiatan halal bihalal Hikmah tahun 2005 kemarin pasca 25 ini ya. 25 ya. Ya. 14 Tentunya kan ya. sebagai panitia atas bimbingan dan arahan dari Pak Ketua DPW, Pak Sekretaris DPW sehingga momentum halal bihalal itu kita jadikan sebagai titik tolak untuk memicu semangat warga Hikmah untuk menyumbang karena kita yakin bahwa warga Hikmah ini kalau menyumbang tidak pernah kira-kira. Ya. Dan alhamdulillah kami hanya memanfaatkan momen karena
beberapa tahun terakhir kita di DPW Hikmah setiap ada kegiatan selalu ada goalnya. Iya, iya. Memang ada tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan itu, bukan cuma sekedar seremonial, Iya. halal bihalal. Jadi 2 tahun kemarin kita halal bihalal itu mengangkat tema tentang budaya. Budaya. Dan untuk tahun ini halal bihalal kita mengangkat tema tentang saling menginspirasi. Dan salah satu implementasi dari saling menginspirasi itu adalah Pembangunan masjid. mengangkat wacana untuk Membangun masjid. membangun masjid. Dan momen itu menggairahkan semangat dan jiwa sosialnya warga Hikmah untuk menyumbang, sehingga Apa buktinya? Pira-pira aja bukti, Iya. kira-kira. Apa buktinya? secara spontanitas dalam jangka waktu kurang dari 1 jam terkumpul dana 117 juta. Ya. Malam itu juga. Malam itu juga. Malam itu juga ya. Pira, kira-kira kebutuhan aja pira persen jo dari Anuna. Dan yang Ternyata- terkumpul itu malam. Dari Ah, estimasi yang disampaikan oleh pengurus yayasan itu hari sekitar 500 juta. berarti lebih, 20% ya, ya, kurang. sekitar 20%. Iya, Sudah dan terkumpul sampai satu minggu setelah pelaksanaan itu kan sudah hampir 300 juta terkumpul. Iya, Jadi sudah iya. hampir 50% dana terkumpul sebelum ada kegiatan apa-apa dibikin oleh panitia dan pengurus. Itu sudah terkumpul dana kurang lebih 50% dari total kebutuhan. Artinya kami sebagai panitia dan kita semua tentu berterima kasih kepada para donatur. Ya. Karena ternyata belum ada apa-apa yang berani menyumbang. Iya, iya. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Dan itulah yang kami dan kita perlu sebarkan semangat ini kepada seluruh warga Hikmah seluruh dunia, bahwa semangat untuk menyumbang, dan apalagi kalau membina masjid itu tidak pernah ada kata batasannya. Iya, Baik. Saya kira itu yang Ai, kami dapatkan saat ini. luar biasa bete Iya. kata panitia. biasa, semangat. Kata panitia halal bihalal. Iya. Matumba nih kata panitia pelaksana pembangunan Iya. yang diwakili sekretaris. Oh, lanjut Pak ya. Hasilnya dana yang sudah terkumpul Iya. kita serahkan kepada panitia. Iya. Oh, apa itu Iya. kepada rakyat. Iya. Ya. Iya, tapi pasti pau teh apa lana oke. Iya. Silakan. Pengide, penginspirasi, kami telah menjamah lagi di air. Iya, iya. Ya, sami'na wa ata'na. Iya, iya, iya. Yang nak kau atau komandan kau Jamai. lah jamai siap. Gaspol insyaallah. Iya, iya. Nah, saya bisa pangulan alanda siap. Isa dia mina tapi songkono ada kene. Nah, matumba Nah, betul jadi menyambung tadi dari Ibu hikmah dan hanya Ya. hijrah. Oh, kalau kita mengambil Rasul itu pada saat hijrah, zaman hijrah itu, hal yang pertama pada saat hijrah ke Madinah itu yang pertama dibangun adalah masjid. Masjid apa misalnya apa Pak? Masjid Kuba. Tanya tahu jauh pantai. Nah, iya Jo. Kuba 99 Jo. Jelaskan rampai kan? Apa Jo? Apa Jo? Iya. Kalau Masjid Kuba 99 ada di pantai, maka masjid kita juga Masjid 99. Iya, matumba juga. Maksudnya Iya. 9 kali 9 meter. Oh, iya, 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 iya. Maca dong nanti Maca. Iya, iya. 99 Ya. badan masjid, Ya. tambah nanti terasnya 33, jadi total 15 kali 15 meter. Misalnya perencanaan awal 7 kali 7. Perencanaan awal 7 kali 7. Apa sandatan nih saya dan agana pitu saf. Yang na 9 Yang 7 saf pas 7. Berarti yang Jadi dijadikan apa? patokan sap. Saf. Supaya Supaya 7 lalan nih. Ada filosofinya. Ada Dapat jauh filosofinya. dapat pena Jo. Ada filosofinya. Ada kata 9 di situ. Iya, iya, iya. 99 itu adalah angka tertinggi. Iya. Angka tertinggi insya Allah. Iya. Nah, oleh karena itu Tabe, kalau kita lihat di flyer ada 13 kali 13. Iya. Dalam rapat terakhir dengan yayasan, dengan panitia, akhirnya berkembang, nama sigi aku telah dibangun. Lokasi nadenana lokasi malua ya cukup luas. Insya Allah dana tadi sudah disampaikan, alhamdulillah sampai saat ini sudah tercatat lebih dari 300 juta dan sudah terkumpul juga lebih dari 300 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. 320 ya. Alhamdulillah. Nah, karena itu pula lah yang menyemangati kita
berubah sedikit dari rencana awal yang hanya 12,5 kali 12,5 yang ditampilkan saat halal bihalal itu oleh Prof. Rahman, Ya. yang diestimasi anggarannya pada saat itu sekitar 500 juta. Itu setelah dihitung-hitung ulang itu kalau jadinya 15 kali 15 itu sekitar 750 estimasi anggarannya. Tapi selalu kita optimis, insya Allah semangat kita bersama, semangat bersamaan kan toh anak kakuna. Iya. Apa yang jatuh anak? Tolong bantu membantu, Nasihat menasehati. Di sinilah kita tolong menolong, bantu membantu bagaimana kita bisa menyelesaikan pembangunan masjid ini. Ini ada salah kita panitia nasihatikan. Nasihat, menasehati. Tapi itu dana di Pirampi. Papua jo apa? Momen Zulhijjah, Apa jo bulan apa? Idul Kurban. Oh, Jadi kita rencana insya Allah peletakan batu pertama itu tanggal 10 Juni 2025. 14 Zulhijjah 1446 Hijriah. Iya. Jadi insya Allah karena Monconglo ini berada di lokasinya pemerintahan Maros, ya maka alangkah eloknya kita melibatkan pemerintah setempat, Pak. Mereka. Nah bisa turunnya kayak meletakkan batu, Pak. Lebih melomnya kayak terlibat itu pemerintah setempat. Salah satu Apa kalau mau? dibaca di anggaran dasar hikmah, salah satu tujuan hikmah adalah membantu pemerintah daerah di dalam Masya rangka kesejahteraan masyarakat. Tanya aku pemerintah daerah Maros Manda tadi dibantu. Iya, termasuk Kota Makassar. Oh iya. Kenapa terbantu? Weh, nagaja kuda warga Masen Rempulu tinggal di Makassar, Ya. biar punoi jo moncong sipolo, moncong Moncong lo ya nasi moncong loe. Jadi cocok aja Mike dilibatkan di pemerintah. Tapi tanya Maros Manda. Iya. Kalau bisa ditambah Tomiat pemerintah kota Insya Allah. Makassar. Jadi Rekang. Pemerintah mereka. Iya. makanya insya Allah kita akan undang semuanya insya Allah pemerintah Kabupaten Maros Ya. yang kita berharap memimpin Iya. peletakan batu pertama bersama. Ya. Matumbe maksudnya bersama. Nah, ini kita terinspirasi bagaimana zaman Rasul dulu atau meletakkan kembali itu Hajaratul Aswad dengan melibatkan semua tokoh-tokoh Iya. suku pada saat itu supaya tidak ada yang saling iri. Nah, maka beliau pakai surbannya, semua pegang ujung surbannya lalu diletakkan. Nah, oleh karena itu juga kita pakai ambil inspirasi itu semua warga, semua tokoh kita pada saat itu karena nanti sudah digali keliling. Iya. Apa misalnya bopleng, Pak Imran, bopleng, bopleng. Digali memang mito pondasi, digali memang mito pur. Nah nanti pada saat peletakan batu pertama, jonga sampai kingguri kejo pada toyga sambatu. Iya. Nanti akan dipimpin oleh Bupati Maros. Bismillahi Allahu Akbar pada panonga sampai ki. Oh. Ya mau dekor peletakan batu pertama bersama. Ay, macam memang dari sekretaris panitia macam memangnya. Tujuan bejo. Jadi pada waktu Miki insya Allah tidak ada pembatasan undangan bagi kita warga hikmah yang ada Di mana saja. Perjalanan selawat tunah. Iya. Perjalanan Tanggal boleh. 10. Ya, Ulangi, perjelasan. Tampuan Rampai. Tanggal 10 Juni hari Selasa jam 10 Juni 2025 jam 10 Di pagi di Taman Pemakaman Hikmah Masen Rempulu. Taman Pemakaman Masen Rempulu. Monconloy, Kabupaten Maros. Monconloy, Kabupaten Maros. Ya. Dusun tamu-tamu. Dusun si tamu-tamu lah. Dusun tamu-tamu. dusun tamu-tamu. Contohnya kisi tamu-tamu. Ya. Jadi sunnah. Tapi dia Pak Sekretaris. Apa mau coba? Dan hasil si pangkadasagan atau solala anak gua nelo rike di palani tanga te masigi to siang dapat Oh, pura mi jawab, pura mi salah saya mi jawab. betul anu na itu na Salah Oh saya. ya. Hasilnya. Jadi, Ya. Kalah di taman tuh toh. insya Allah setelah rapat dengan panitia ikut rapat pada saat rapat pengurus yayasan, semua masukan-masukan dari warga ini ditampung dan dikemukakan pada saat rapat itu. Setelah ada tinjauan misalnya tinjauan planologi Ya.
bahwa Amelo ke join tujuh sebelah kiri. Blok apa itu? Sebelah kanan, blok A. Blok A. Blok A. Di sana kita bangun. Blok A. Mengapa di sana? Karena insya Allah ke depan namanya kan masjid ini awal. Bisa saja ke depan nanti iya jo rencana jo sebelah kanan, sebelah kiri ke Ya, pintu gerbang masuk Tapis itu ya. blok nanti. B. Bisa saja di situ nanti dibangun misalnya Tapis. gedung pertemuan, bisa bola tonggo apa kasaurajar apa sangana. Dini serempun-rempun si tamu-tamu cerita-cerita. Jadi edam pe kuburan jonto jo dau. Ya mau nih Pak jonto jo to Masigi. Mungkin suatu saat ke depan mungkin ada pondok tahfiznya apa. Jadi taman pemakaman kita ini bukan hanya sekedar tempat pemakaman, tapi menjadi taman religi. Maka nanti Pak Ketua, bagaimana orang bisa datang di sini tidak merasa bahwa datang di pekuburan, tapi dia merasa datang rekreasi. Nah, jadi ditata sedemikian nanti insya Allah tamannya dan sebagainya. Mudah-mudahan rencana-rencana kita ini Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Jadi masalah si rempung-rempung ke anak tentu den di kema-kema kapan Ibu Ketua Kute sebagai komandan to mengkema-kema daulan apa namanya kema-kemai Ya ke joko di kemai ada mana salah joke kande jong mi kampung sang ditajan-tajan jo nasu cemba Oh, dia masih cemba. den desoko den tomo dangke den tomo came burak den tomo mandoti mandonten apa usulan mandonten den tomo bundu-bundu ya mojo kadonten den tomo kadonten ya panas aja di kadonten no Dadi. Jadi ya temai sholat. Mari kita semua hadir. Tadi sampaikan Pak Sekretaris Panitia bahwa lebih banyak hadir lebih masameng pendawan atau panitia ke budak ki pakariorio jota bigja si pakariorio. Ya mau joki pawon ki apa pangkala Pak Jupri? Jadi Ketua yang kata pekuburan Taman Pemakaman Hikmah kebetulan Rina Josrai Selatan. Tapi itu Taman Pemakaman Hikmah adalah milik seluruh masyarakat Masen Rempulu yang ada di dunia ini. Dan mengikutan enak ke negara umum dimanapun di dunia ini, termasuk ini masjid, jangan ada dalam pikiran bahwa ini masjid yang mau dibangun hanya orang Sulawesi Selatan yang merasa punya, apalagi orang Makassar, karena ini masjid hikmah. Siapapun merasa orang hikmah, apalagi kalau memang orang hikmah merasa saja, nah berhak dia ke sana menikmati, apalagi kalau orang hikmah. Siapa itu orang hikmah? Apa menina? Saya perjelas ki. Jadi orang hikmah, pemanasai nih. Karena jangan sampai ada kejadian yang tidak enak begitu. Karena tadi disampaikan bahwa yang berhak masuk dikebumikan di sana adalah warga hikmah. Siapa warga hikmah itu? Supaya mari kita pahami ada pangan mudah-mudah daripada ku jelaskan anggaran dasar terlalu melambai. Warga hikmah itu salah satu atau keduanya berdarah Masen Rempulu ditiduri tabe meniduri termasuk hasilnya. Jadi bisa ngawasan. Sederhana penjelasan aja. Hasil tidur. Hasil dari tidur. Iya. Jadi ya ke siala kita Jawa to Jawa beneta ya to ditiduri mentama tapi bukan hanya istrinya termasuk hasilnya anaknya demikian juga sebaliknya Tapi mertua tidak boleh. jadi orang di luar Masen Rempulu tapi menikah dengan orang yang rekang oleh Masen Rempulu itu menjadi warga. Anak contoh maka aku Pak Ahmad. Contoh beliau. Beliau kan istrinya Coba kita orang Raha, almarhumah. Orang Raha. Anak kakak Beliau asli orang Rekang. Ya mana landi lamun teh almarhumah. Makanya istri beliau orang Raha itu dikebumikan di Moncongloe. Kenapa?
Karena beliau Karena orang hidup Hindu. suaminya. Nah, begitu. Termasuk juga anaknya, termasuk anak-anaknya, termasuk cucunya, cicitnya nanti yang ada keturunannya begitu. Jadi perlu dipahami bahwa pembangunan masjid di sana itu moncong hikmah 3 itu adalah masjidnya seluruh warga Masen Rempulu dimanapun di dunia ini. Ya, mau di Amerika, mau di Eropa, mau di mana, apalagi yang ada di Jakarta, Makassar dan sekitarnya. Oleh karena itu saya berharap panitia menginformasikan juga minimal kepada Ketua DPP Hikmah tentang hajatan besar ini. Insya Allah. Ketua-ketua DPW Hikmah seluruh Indonesia. Oh, iya. Karena boleh jadi mereka ingin juga berpartisipasi. Karena takwa nena harus tolong menolong, bantu membantu, nasihat menasehati, khusus Sulsel. Ternyata tidak. Dibuka untuk siapapun. Jadi saran saya, tapau nomor na rekening tato bisa diisi. Hah? Jadi perbuatan kami tete. Apa Pi? Ampuna. Bisa. Cicit. Kan hasil Cucut. itu, hasil semua itu. Iya. Bisa. Masuk semua. Ampuna. Taruhnya Karena begini toh, kan baru-baru dente anak kureku itu ya tarkas, anu tuh sampai dibaco. Toh, Bisa, bisa. tapi sangat Jawa. Nah, Kami sangat Bisa, Jawa. bisa. Nama tidak Tapi menentukan. dia lahir kakek. Membatasi. Iya, tapi istrinya orang Palopo. Saya bilang istrimu itu belum tentu. Jadi susi di penjelasannya. Iya. Bukan lahirnya yang dilihat. Budak tahu timba joyo kampung lahir di Ya. kampung kan, Betul. tapi tidak ada keturunannya Ya. orang Masen Rempulu. Tidak ada pertautan darah, tidak Ya. ada pertautan pernikahan. Itu tidak bisa masuk. Ya. Ada juga pintar bahasa Nrekang, bukan Betul, bahasa, ya. bukan bahasa. Ya, Bukan. Jadi orang Masen Rempulu itu masih adalah orang yang punya darah Masen Rempulu. Iya. Yang menjadi persoalan hari ini dan pernah kita diskusikan di yayasan, Iya. bagaimana dengan warga Masen Rempulu yang non Muslim? Itu kan perdebatan kemarin. Iya. Ada Bisa saja. Ada. banyak sekali. Nah, oleh karena itu kita tetap mengatakan bahwa pekuburan hikmah itu bukan pekuburan Islam hikmah, Ya. tetapi pekuburan Orang hikmah. Ya. Nanti kalaupun ada, ya kita sonasi, Ya. kita buat blok tersendiri karena dia adalah warga Masen Hikmah. Rempulu. Kalau ada, ini penjelasannya yang saya sampaikan. Tapi Kupomi soal oleh. tapomi Apa tuh di bawah? Iya, Nomor rekeningnya. Ya teh kami panitia, Ya. ketuanya Bapak Kompol. Kompol Jufri Natsir. ya. Insya Allah. Beliau memang sudah komunikasi dengan Pak Bupati Maros bahwa insya Allah beliau akan datang bersama jajaran pejabat yang berkait dengan itu. Mudah-mudahan Ya. ada imbas selanjutnya tentu untuk fasilitas di sana insya Allah. Yang kedua, menurut informasi dari beliau sudah juga komunikasi dengan Bapak warga hikmah kita sekarang yang menjabat sebagai Wakapolda. Ya, Le, Pak Brigjen Pol Natsir. Nasri Nasri Sulaiman. Nasri Sulaiman insya Allah bersedia hadir juga insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa rame-rame, dan jika kita Solangasan ingin berinvestasi akhirat Ya. di yayasan akhirat Ya. untuk pembangunan masjid kita bisa mengirim ke rekening Bank Mandiri Ya, Firman Seri. dengan nomor 1740019170737 atas nama pengelola pemakaman Hikmah. Konfirmasi ke Bendahara Bapak Ramli Manang. Ya aja malasana jauh napau pa ke sekretaris panitia den daw jauh te YouTube Yuki. Den jong Yuki di Yuki. Ah, Tolong dibantu, tolong diisi. Iya. Ya. Jadi saya kira jadi yang kita butuh doi dan doa. iya. Jadi saya Dona kira doakan. Doa bang. Jangan doa saja, doi itu. ya. Jadi saya kira dan para kelai di Pak. Demesa. Ya silakan Pak Ya. Ketua. Tambahan teh. Dinto makutan yo aku.
wadira kata mas sebang tanya to hikmah. Masya Allah. Terbuka untuk semua. Ya Jo. Jadi saya kira warga hikmah itu ada kan juga warga yang memang Simpatisan. simpatisan. Ya. Ya. Ada warga kehormatan. Ya. Jadi semua siapa saja yang Ya. ingin silahkan. Ya. Apalagi kan tidak dibatasi tu amala. Ya. Yang datangnya warga hikmah tidak nampak amala. Dan bukan hanya umat muslim. Iya. Siapapun. Non muslim pun kalau mau silakan. Silakan. Kita Karena kita punya leluhur itu sangat inklusif, sangat terbuka untuk siapapun. Itulah sebabnya kita pakai warna ungu. Saya harus jelaskan nih warna ungu kan? apa nih filosofin aja warna Ya, warna ungu itu kan biasa nak warna apa tahu? Janda. Janda. Iya. Kamu mu. Bukan itu. Angin Jadi, kita nak. Menurut kalau kita buka itu Google apa ya, warna ungu itu melambangkan keberanian, kebijaksanaan, Kebijaksanaan. dan warna ungu itu bukan warna dasar. Dan asusi warna mabusa. Kalau warna ungu itu hadir dan lahir karena percampuran warna. Ya, dicampur atau itulah sebabnya warga Masen Rempulu itu bisa diterima oleh siapapun. Ya. Karena dia di siapapun dan dimanapun. Karena dia warna percampuran. Yang berikut, yang ketiga adalah Gampang beradaptasi lah. mudah beradaptasi. Yang ketiga, hampir semua makanan, daunan, atau apa ya, Obat itu. tumbuh-tumbuhan Yang yang berwarna ungu. berwarna ungu pasti pertama menyehatkan. Yang kedua pasti enak. Apa contoh? Contoh kaporo. Kandoa. Kaladi. Kandoa kaladi. Iya. Anda rorok, Anda roro. Jadi pejampi. Anda rorok. Katarung. Buah naga. Buah naga. Iya. Oh, iya. Di sana Jo Kaporo. Kapor. Nah, menurut Ya. ilmu gizi, memang makanan yang warnanya agak gelap, Ya. termasuk ungu, itu makanan-makanan yang kaya antioksidan. Iya. Nah, jadi Obat. ya, jadi dia untuk apa lagi namanya, anti kanker apa dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan lah warna kita ini warna yang anti kekerasan, Ya. anti perpecahan, Ya. dan anti yang Antidoti. negatif yang lain. Termasuk antidoti. 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 Dan cerita tentang antidoti. Saya tambahkan. Iya. Tetap ungu, tetap Anti ungu. pecu. Ah, ya. Warna ungu ini kan begini. Semua warna kalau diteliti di mikroskop elektron Ya. akan memperlihatkan getaran. Ya. Yang tinggi getarannya itu adalah merah. Ungu ini rendah sekali. Iya, iya. Tenang, Tenang, tawadu. tenang. Sob, lanjutkan. Masya Allah. Iya. Merah, kuning, itu orange itu keras getarannya. Kita ini tenang. Senang. Ya. Jadi memang Dan ada juga tunggu dulu Iya. bunga yang warna ungu. warna ungu itu. Namanya bunga telang. Bunga telang. Obat. Oh, Iya. bunga telang memang Iya. namanya. Oh, nala dicoba itu aja. Nah, sebentar ini kan akan kita nikmati di lokasi ini sudah disiapkan. Oh, ada. Masya Allah. Memang menu setelah podcast ini Ya. ada minuman Suguhan. minuman herbal bunga telang. Oh. Warna ungu. Ada Samara Panudi. Ya, jadi Mbak Susi Mikapang Jo. Kalau Alhamdulillah. bisa di kareba-kareba, ya tenena teh si budai si apa namanya? Si Baruga. Karena memang harus si Baruga. Yang pasti bahwa siapapun dan dimanapun warga Masen Rempulu pasti ingin melihat Masjid Hikmah 3 ini dan Masjid Hikmah 2, 1 dan 3 ini tetap eksis, tetap berkembang. Tetapi kan kita masih fokus sekarang untuk pengembangan pembangunan Masjid Hikmah 3. Oleh karena itu, tapada mang Penawa Melo untuk masumbang merdonasi dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk dana, bisa dalam bentuk natura. Ya. Ya, Bisa. bisa. Jadi Apa sih panitia natura? natura itu dalam bentuk barang. Barang. Tiba-tiba Bang Nidau tapana kuaya Pak Ahmad Canabi
Aku kasih. Ah. Ya. Naku apa Gunawan, aku Sola Jerman, tapan aku aing gowang pikir jo. Lampun nak. Kuba. Apa sana jo lu? Kubana. Nah, kau Jerman kok aku asal misalnya, bis, contoh. Soalnya Gunawan, ke Jerman jo. Contoh Ah, rate. Contoh, tapi mudah-mudahan na gaji. Itu Mangkalu jo Kuba. Siapa tahu Pada tiba-tiba ada bilang saya sumbang sound system. sound system. Sound system. Aku ada tahun sumbang aku Pak Bang. Hasan. Bisa tuh. Dan sumbang AC. Berkait dengan itu, memang masjid kita ini, Iya. walaupun dibangun di lokasi pekuburan hikmah, tapi dia terbuka untuk umum sehingga masyarakat setempat bisa memanfaatkannya. Untuk itu nanti kita akan libatkan masyarakat setempat, dan saya kira dalam 5-10 tahun ke depan akan sangat berkembang di sana. Insyaallah. Amin. Bismillah. Baik karena lo cuma kate, Oh, iya. Iya. kita dicurita. Jangan sampai cerita ki masigi, nah tidak temela ko masigi. Jadi mbay di anggemi jolole. Iya, anggimi. Ya, mari kita baca doa dipimpin langsung oleh sekretaris Ya. pembangunan. Ya, silakan Pak. Ya. Silakan. Ya, baca doa Tesa. Doa Kafaratul Majelis Bang mau langsung. Ya. Jangan doa makan ya, doa makan. Doa makan. Ya, silakan. Baik. Mari kita baca doa Kafaratul Majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.